Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayufawati, NPM 19210200666 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas L, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung. Pentingnya mempelajari dan latar belakang munculnya studi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah, baik berupa keputusan ataupun kebijakan. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengenai JHT, sedangkan yang tidak dilakukan oleh pemerintah yaitu terjadi wabah dan pemerintah tidak melakukan vaksinasi. Kebijakan terjadi apabila ada masalah. Pentingnya mempelajari studi kebijakan publik merupakan suatu keniscayaan bagi setiap ilmuwan administrasi publik. Antara kebijakan dan administrasi ini berkaitan. Keniscayaan itu juga berperan dalam mengoreksi berbagai kesalahan dalam perumusan kebijakan yang selama ini terjadi. Studi kebijakan publik akan memberikan dasar yang kuat bagi seorang individu, bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesinya. Pada studi ini akan banyak disinggung keterkaitan studi kebijakan publik dengan tujuan-tujuan praktis, misal untuk keperluan analisis kebijakan. Latar belakang munculnya studi kebijakan publik. Yang pertama yaitu sebagai suatu studi disiplin ilmu yang dapat ditinjau dalam literatur dunia kampus. Mengapa kebijakan publik dibutuhkan? Yang pertama, adanya masalah yang dihadapi, baik yang dihadapi pemerintah maupun publik. Yang kedua, semakin tingginya tuntutan publik. Klasifikasi masalah dapat dibagi menurut waktu, perkembangan, dan kemajuan dari suatu masyarakat. Masalah yang berbeda dan terus terjadi tentunya akan menghasilkan suatu kebijakan baru. Terdiri atas yang pertama masalah lalu lintas, yang kedua energi, yang ketiga narkoba, yang keempat penyakit menular, yang kelima pencemaran lingkungan. Di negara maju, masalah lingkungan bukan saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Contohnya, akan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan. Sebelumnya, kita harus kaji dulu apakah akan terjadi pencemaran lingkungan atau tidak, yang akan menyebabkan pemanasan global dan juga terkait dengan pembakaran lahan. Contohnya yaitu polusi udara. Mengenai masalah energi, misal bahan bakar minyak goreng. Kebijakan publik muncul karena adanya tuntutan dan dukungan dari masyarakat sesuai dengan kultur sosial dan sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk menetapkan kebijakan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat atau untuk kepentingan negara itu sendiri, misal dalam bidang ekonomi, pertahanan, keamanan. Bagaimana kebijakan publik di negara yang sedang berkembang? Kebijakan publik tercermin dalam baik jangka panjang, menengah, pendek. Rencana pembangunan ini merupakan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan secara bertahap dari tujuan yang ingin dicapai melalui mobilisasi sumber daya yang ada baik ideologi, tenaga, sosial, politik, dan alam. Proses kebijakan publik ada ahli yang berpendapat. Yang pertama Yonis, dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama formulasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan,
evaluasi kebijakan dan Gardner ada 5 pendapat. Yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, formulasi, yang ketiga, legitimasi, yang keempat, aplikasi, yang kelima, evaluasi, dan Starling 5 proses kebijakan publik. Yang pertama, identification of need atau mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa syarat. Antara lain yaitu menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik pengandaraan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di Indonesia karena 68,5% penduduk berada pada kelompok usia produktif. Pertumbuhan usia produktif ini diharapkan tumbuh menjadi tenaga kerja yang handal dan kompeten agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Pekerja Indonesia terdiri dari pekerja sektor formal dan sektor informal. Data Sakernas pada bulan Februari 2018 menunjukkan bahwa jumlah total tenaga kerja secara menyeluruh sebanyak 122 juta jiwa yang terdiri atas 53,94,391 jiwa bekerja pada sektor formal. Pada sektor informal, pertumbuhan tenaga kerja baik sektor formal atau maupun sektor informal. Data Sakernas pada bulan Februari 2018 menunjukkan bahwa jumlah total tenaga kerja secara menyeluruh sebanyak 127 juta jiwa yang terdiri atas 53 juta jiwa bekerja pada sektor formal dan 73,973 juta jiwa pada sektor informal. Pertumbuhan tenaga kerja baik sektor formal maupun sektor informal merupakan modal bagi pergerakan pembangunan Indonesia. Pekerja berhak atas pengupahan yang adil, pemenuhan jaminan sosial, dan waktu istirahat. Pemerintah memberikan perhatian pada kesejahteraan pekerja dengan melakukan telaah atas pengupahan setiap tahunnya melalui penetapan upah minimum regional atau provinsi atau UMR atau UMP. Peran penting pekerja dalam pergerakan ekonomi negara menekan pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraannya, termasuk kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Pada saat bekerja, seorang pekerja tidak hanya berhak mendapatkan penghasilan yang layak, namun juga tunjangan dan jaminan sosial sebagai perlindungan sosial. Perlindungan sosial akan memperhatikan intervensi sosial yang dibentuk untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang hampir miskin atau Devereux dan Weller. Perlindungan sosial untuk pekerja di Indonesia sudah ada sejak tahun 1992 ditandai dengan terbitnya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada tahun 1992, Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki 5 program untuk pekerja, yaitu Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pensiun. Perlindungan sosial bagi pekerja ini dikelola oleh PT Jamsostek, yang merupakan perusahaan dengan profit oriented. Sejak terbitnya Undang-Undang SJSN, perumus kebijakan mencoba meluruskan tujuan dari program JHT yang dapat memberikan manfaat besar saat pekerja memasuki usia tua atau pensiun. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang SJSN, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, menjelaskan manfaat program JHT berupa uang tunai yang dapat dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Berdasarkan hal ini, pembayaran manfaat JHT sesuai dengan amanat UU SJSN. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 menjelaskan lebih lanjut adanya manfaat tambahan lain dari dana JHT, yakni 10% untuk kebutuhan persiapan pensiun dan 30% untuk perumahan dengan kepesertaan 10 tahun. Kebijakan publik merupakan semua yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Thomas D., yang menjelaskan bahwa kebijakan publik mengenai keputusan pemerintah atas apapun untuk memilih dan untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam penelitian ini, kebijakan publik mengenai manfaat JHT merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan prinsip tabungan wajib yang ditujukan bagi pekerja yang akan memasuki usia pensiun. Penyelenggaraan JHT telah ada sejak tahun 1992 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengenai jaminan sosial tenaga kerja, sehingga seluruh pekerja wajib memiliki Jamsostek. Pada era SJSN yang ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jaminan Sosial, maka jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi wajib bagi pekerja, baik sektor formal maupun informal. Kebijakan pemberian manfaat jaminan sosial ini merupakan tindakan pemerintah untuk melindungi pekerja di Indonesia. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak ada bermanfaat bila tidak diimplementasikan, seperti yang diutarakan oleh William Dunn, bahwa kebijakan tidak akan berdampak dan tidak dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Dalam kebijakan manfaat JHT, maka kebijakan manfaat ini diatur dalam UU SJSN yang menegaskan bahwa manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, cacat tetap, dan meninggal dunia. UU SJSN ini dilaksanakan melalui PP Peraturan Pemerintah 46 2015 yang menegaskan bahwa manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun.
cacat tetap dan meninggal dunia, serta diberikan kelonggaran untuk mengambil setelah kepesertaan 10 tahun dengan besaran 10% untuk persiapan pensiun dan 30% untuk kepemilikan perumahan. Kebijakan ini direspon oleh serikat pekerja yang keberatan dengan pengambilan manfaat JHT dengan syarat 10 tahun kepesertaan dengan anggapan waktu yang terlalu lama. Koordinator BPJS Watch menyatakan bahwa pada saat ini tuntutan serikat pekerja ialah mengembalikan kepada syarat JHT yang sebelumnya, yakni merujuk pada Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 1992 yang menekankan pengambilan manfaat JHT pada kepesertaan 5 tahun 1 bulan. Terdapat kekurangan dalam UU SJSN karena tidak mengatur adanya kondisi tertentu dalam pengambilan manfaat JHT. Dalam Undang-Undang Jam Sostek 1992, maka kondisi tertentu ini yang didefinisikan pengambilan manfaat JHT dengan syarat kepesertaan 5 tahun 1 bulan. Peran dari gabungan serikat buruh sangat besar dengan memberikan ancaman akan melakukan demonstrasi besar apabila pemerintah tidak segera merevisi peraturan pemerintah tentang JHT tersebut. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN menjelaskan klaim yang terjadi secara besar-besar dikarenakan tidak adanya masa transisi dari kebijakan manfaat itu sendiri, sehingga pekerja khawatir bahwa dana JHT tidak dapat diambil kembali. Ia juga menekankan bahwa Undang-Undang SJSN tidak dimasukkan pembahasan kondisi tertentu yang diartikan pengambilan manfaat JHT kepesertaan 5 tahun 1 bulan, karena ingin menegaskan bahwa JHT merupakan jaminan yang diperuntukkan ketika peserta memasuki usia pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa JHT diperuntukkan bagi peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami resiko yang mengakibatkan hilangnya pendapatan Isi kebijakan ini diantaranya content of policy. Isi kebijakan yaitu kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan manfaat JHT. Terdapat kepentingan yang mempengaruhi, yakni kepentingan pekerja, kepentingan pemberi kerja, dan kepentingan pemerintah. Pekerja menginginkan adanya jaminan ketika mereka memasuki masa pensiun. Untuk mempersiapkan masa tuanya, pemberi kerja membagi beban dari iuran kepada pekerja untuk menyetorkan tabungan wajib pekerja, iuran program JHT menurut UU SJSN dan peraturan pelaksana di bawahnya sebesar 5,7% dari gaji atau upah yang didaftarkan untuk pekerja sektor formal dan informal disesuaikan dengan gaji atau upah yang didaftarkan dan jenis pekerjaannya. Pada pekerja sektor formal, pemberi kerja menanggung 3,7% dan pekerja sebesar 2%. Pemerintah berkepentingan untuk memastikan pekerja Indonesia memiliki jaminan ketika mereka memasuki usia tua atau mencapai pensiun. Tipe manfaat berdasarkan UU SJSN yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta ketika peserta memasuki usia pensiun, cacat tetap, dan meninggal dunia.
Ahmad Ansyari menegaskan bahwa setiap manusia termasuk pekerja tentunya akan mengalami masa tua sehingga dirasa perlu untuk memberikan jaminan kepada peserta ketika mereka memasuki usia pensiun. Dana tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan saat bekerja ataupun menjadi modal awal bagi pekerja memasuki dunia yang baru. Derajat perubahan yang ingin dicapai JHT telah ada sejak tahun 1992 melalui Undang-Undang Jam Sostek, namun di era SJSN yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang SJSN tahun 2004, maka kondisi tertentu yang ada dalam Undang-Undang Jam Sostek dan diartikan pengambilan dana JHT dengan kepesertaan 5 tahun ditiadakan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya memiliki tabungan wajib yang dapat digunakan pada masa tua mereka, sehingga persiapan memasuki dunia pensiun bisa lebih matang dan aman dengan kepesertaan wajib. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang SJSN, maka kepesertaan pada jaminan hari tua dilakukan secara bertahap dan pada tahun 2029 ditargetkan akan mencapai universal coverage di Indonesia. Pada tahun 2014, peserta program JHT berjumlah 12 juta jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 13 juta jiwa. Pada tahun 2016, kepesertaan program JHT mencapai 13 juta jiwa dan selanjutnya di tahun 2017 mencapai 14 juta jiwa. Peningkatan kepesertaan program JHT ini juga mencakup pada pekerja sektor formal dan informal. Berdasarkan data tersebut, maka tenaga kerja yang memiliki manfaat program JHT baru mencapai 11,4%. Walaupun terjadi peningkatan kepesertaan, namun tetap menunjukkan masih rendahnya kesadaran baik dari pemberi kerja maupun pekerja untuk memikirkan masa depan atau masa ketika pekerja memasuki usia pensiun. Letak pengambilan keputusan kebijakan manfaat JHT ditetapkan dalam UU SJSN sehingga pengambilan keputusannya dilakukan oleh DPR, kemudian peraturan pelaksanaannya ialah Peraturan Pemerintah 46/2015 dengan inisiator Kemenaker dan perubahannya yakni Peraturan Pemerintah 60/2015 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, sehingga letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan manfaat JHT ada pada Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pelaksanaan program JHT yakni BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan ini memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan manfaat JHT. BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara harus dapat berinovasi untuk menarik minat sekaligus menambah kesadaran pekerja dan pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya JHT. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam perwujudan prinsip ke-9 dari SJSN, yakni pengelolaan dana jaminan sosial nasional dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Ahmad Ansyari sebagai anggota DJSN menyampaikan bahwa peraturan saat ini hanya mengakomodir bahwa dana pengembangan JHT harus di atas bunga deposito. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan memiliki target dari pengembangan dana program JHT dengan angka pasti, misalnya 5% dari bunga deposito atau lebih, sehingga BPJS Ketenagakerjaan mampu menciptakan kondisi yang optimal bagi pengembangan hasil tabungan wajib peserta. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dana pengembangan ini menjadi penting karena jumlah aset JHT merupakan jumlah aset terbesar. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat aset terbesar terdapat pada program jaminan hari tua. Ini menekankan bahwa pengelolaan aset yang baik dapat bermanfaat pada pengembalian yang optimal bagi peserta. Pelaksana lain dari program adalah pekerja dan pemberi pekerja. Pekerja sebagai peserta yang menerima manfaat memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan manfaat JHT. Peserta membayar iuran JHT berdasarkan upah yang diterima. Dalam hal ini, upah yang menjadi acuan dasar iuran ialah gaji dan tunjangan tetap sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan hari tua. Pemberi kerja memberikan dukungan sebagai pelaksana dengan membayarkan sebagian iuran sebesar 3,7% dari upah pekerja. Sumber daya implementasi kebijakan manfaat JHT tidak akan berhasil tanpa adanya sumber daya yang digunakan dengan baik. Sumber daya yang ada ialah kecukupan pendanaan, pemahaman pegawai yang berkinerja baik, sistem IT yang memadai, regulasi yang baik, dan sebagainya. Konteks of policy, lingkungan kebijakan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari faktor yang terlibat. Implementasi kebijakan manfaat JHT dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, strategi dari faktor yang terlibat. Hal ini ditandai adanya pergerakan serikat pekerja yang menuntut adanya perubahan masa kepesertaan. Dalam pengambilan manfaat JHT, hasil wawancara dengan Bapak Andi Awaludin selaku Kepala Subdirektorat Kepesertaan Jaminan Sosial untuk mengakomodir tuntutan pekerja. Berbagai kementerian termasuk Kemenaker dan Kemenkumham bersinergi untuk melakukan pembahasan sehingga dikeluarkanlah keputusan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Keputusan tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pernyataan tersebut ditambahkan dalam implementasinya terdapat celah kepada pekerja yang mengundurkan diri dan menyebabkan usia produktif banyak yang menarik JHT, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Karakteristik rezim yang berkuasa menjadi sangat kuat untuk mempengaruhi implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia. Tuntutan pekerja untuk mengembalikan pengambilan manfaat JHT seperti saat penyelenggaraan PT Jamsos, yakni kepesertaan 5 tahun 1 bulan bahkan dapat diambil kapanpun, diharapkan juga dapat mengakomodir adanya jaminan bagi mereka yang berhenti bekerja. Pemerintah melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 membuat keputusan bahwa manfaat JHT dapat diambil kapanpun saat pekerja berhenti bekerja yang didefinisikan menjadi ter-PHK dan mengundurkan diri. Strategi pemerintah nyatanya memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan manfaat JHT itu sendiri, baik dari segi regulasi maupun tata kelola bagi pengembangan dana JHT. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Wewenang BPJS salah satunya ialah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, pemberi kerja masih banyak yang melakukan PDS baik upah, program dan tenaga kerja kepesertaan JKM jauh lebih tinggi dibandingkan JHT. Ini memperlihatkan bahwa tidak semua perusahaan mendaftarkan seluruh program kepada pekerjanya. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan dan menyelenggarakan program JHT berdasarkan kebijakan manfaat JHT, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. BPJS sebagai penyelenggara mematuhi target kinerja dan merespon antusias yang tinggi dalam klaim JHT. BPJS Ketenagakerjaan memfasilitasi peserta dengan memberikan sistem online untuk setiap klaim dan pemantauan saldo JHT. Kepatuhan dan adanya respon dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan ruang tetap berjalannya implementasi kebijakan manfaat JHT bagi peserta. Grindel mengemukakan pandangan implementasi kebijakan melalui satu rantai komando sehingga pemikiran bahwa implementasi top-down sangat melekat dalam faktor yang menentukan kebijakan. Ripley dan Franklin mencoba menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dilihat sebagai sebuah komando, tetapi lebih dari itu, yakni perlu adanya perhatian untuk pandangan-pandangan individu dan organisasi. Indonesia. Kebijakan manfaat JHT di Indonesia telah berjalan dengan memperhatikan faktor sosial yang terjadi, yakni masih banyaknya status pekerja kontrak sehingga PHK menjadi hal yang dapat menghilangkan pendapatan dan berisiko terhadap pekerja walaupun pada usia produktif. Hal ini menyebabkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang SJSN yang memiliki pandangan bahwa JHT harus diperuntukkan bagi keperluan hari tua, sehingga peserta mampu menghadapi masa pensiun yang lebih sejahtera. Implementasi kebijakan manfaat JHT dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari sisi kebijakan mencakup kepentingan, jenis manfaat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya. Selain itu, lingkungan kebijakan yang mendukung adanya pergeseran filosofi JHT membuat implementasi kebijakan JHT tidak hanya menjadi jaminan ketika kehilangan penghasilan dengan konsekuensi
yang sangat besar, yakni peserta tidak lagi memiliki dana di hari tuanya kelak. Kepatuhan dan faktual menjadi hal yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan manfaat JHT. Namun sesudah sebaiknya pemerintah memiliki jalan keluar yang lebih baik agar JHT tetap diperuntukkan untuk pekerja yang memasuki usia pensiun. Hal lain yang harus dipertimbangkan ialah pemerintah mengakomodir kebutuhan pekerja saat ter-PHK dengan bentuk perlindungan sosial yang lain guna membantu peserta tersebut menghadapi masa sulit hingga dapat bekerja kembali. Fenomena rutinitas kenaikan harga BBM di Indonesia selalu membenturkan antara dua kubu, pemerintah dan masyarakat. Perdebatan pro dan kontra menjadi isi utama pengawalan kebijakan tersebut. Namun, melihat kondisi sosial ekonomi Indonesia, tragis dimunculkan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Sementara pengeluarannya itu hanya terfokus pada subsidi energi yang sayangnya lagi lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat golongan menengah ke atas daripada masyarakat kecil. Selain dipicu oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pola politik kebijakan minyak dalam negeri, dalam posisi dilema ekonomi tersebut, logika ekonomi yang dipakai pemerintah adalah Pareto optimum, artinya transfer kenikmatan supaya adil. Namun, hal tersebut tidak diikuti oleh rekonstruksi pembangunan berkualitas yang berkelanjutan, hanya fokus pada kebijakan jangka pendek. Dari berita yang saya ambil tersebut membahas tentang kalangan atau para pengusaha yang protes mengenai kenaikan harga BBM. Menurut kalangan pengusaha, kenaikan harga BBM menjadi sumber penyakit ekonomi bagi bangsa, terutama kalangan masyarakat bawah. Akan sulit bagi mereka jika BBM mengalami kenaikan. Faktor yang menjadi penyebab naiknya harga BBM yaitu OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, memegang posisi penting sebagai kartel yang berperan mempengaruhi sisi suplai dalam perdagangan minyak dunia. Perubahan kapasitas produksi setiap negara. Berikut konflik geopolitik yang kadang-kadang menerpa menjadi faktor-faktor yang bermain dalam pembentukan tren harga minyak dunia. Situasi negara-negara produsen minyak, 62% persediaan minyak dunia ada di Timur Tengah dan berpusat di 5 negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan Kuwait. Perbaikan kondisi politik dan keamanan di Timur Tengah memiliki kemampuan besar untuk meningkatkan suplai minyak dan mendorong harga minyak turun. Sedangkan meningkatnya ketegangan bisa membuat pasar khawatir suplai berkurang, sehingga mendorong harga minyak naik. Perusahaan minyak dalam perdagangan yang sudah terglobalisasi, maka perdagangan suatu komoditas tidak hanya bergantung pada komoditas itu, melainkan juga perusahaan yang berperan dalam produksi dan distribusinya. Salah satu langkah perusahaan minyak yang jelas berpengaruh pada harga minyak dunia adalah yang terkait dengan simpanan atau inventory dan pemboran oil drilling. Permintaan minyak global sebagai salah satu jenis komoditas yang diperdagangkan di tingkat internasional. Harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya permintaan atau demand.
Misalnya, dalam penjualan kendaraan bermotor. Setelah industrialisasi terjadi dan ketika pertumbuhan ekonomi bagus, penjualan kendaraan bermotor tentunya akan terus meningkat. Padahal penggunaan kendaraan bermotor saat ini sebagian besar masih membutuhkan bahan bakar minyak. Jika hal ini terjadi, maka tentunya harga minyak dunia akan naik bersama dengan peningkatan permintaan. Perkembangan teknologi dan penemuan baru. Penemuan-penemuan baru terkait eksplorasi minyak, seperti pengembangan metode fracking untuk mendapatkan minyak sel akan cenderung menurunkan harga minyak. Demikianlah penjelasan singkat harga minyak. Dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut akan mengganggu stabilitas dan struktur pemerintahan dan kaitannya dengan norma yang ada di masyarakat. Karena dengan naiknya harga BBM, otomatis banyak kalangan pengusaha serta kalangan masyarakat dan lain-lain yang akan protes terhadap pemerintah dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan, harga BBM tersebut akan bertentangan dengan hak asasi manusia dalam upaya kesejahteraan. Karena dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut akan sangat mengganggu bagi masyarakat, terutama kalangan masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah Wahab 1997 nomor 63. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Hawkwood dan Gunn tahun 1984 membagi pengertian kegagalan kebijakan atau policy failure ke dalam dua kategori, yaitu non-implementation atau tidak terimplementasikan dan unsuccessful implementation atau implementasi yang tidak berhasil. Kehasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program peningkatan kualitas pendidik secara ideal yang telah dirancang sebelumnya. Suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring, mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji tahun 1981 nomor 32 dengan tegas mengatakan bahwa the execution of policy is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blues prince file jacket unless are implementation, atau yang artinya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Dengan kata lain, pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah Wahab tahun 1997 nomor 63. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dunn tahun 1981 nomor 56 menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut. Policy implementation involves the execution and steering of a law of action over time. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinct from policy formulation, which is essentially theoretical. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam prosesi implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut atau policy goal. Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau power, kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan di samping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert A. Stone. Stone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. D. yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau public policy is whatever government choose to do or not to do. Walaupun batasan yang diberikan ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup. Perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi, suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik. Seorang pakar ilmu politik lain, Carl Friedrich, mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Pendapat ini sebenarnya bersifat ambigu atau mendua. Namun, definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Carl Cfgo Udoji dalam Wahab mengatakan siapa yang berpartisipasi dan apa peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri. Definisi ini menyangkut dimensi yang luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting. Sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami. Pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis, di mana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks itu yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Sejalan dengan pendapat di atas, Raymond Burr dalam tulisannya yang berjudul The Study of Policy Formulation merumuskan pembuatan kebijakan publik sebagai proses transformasi atau pengubahan input politik menjadi output politik. Pandangan yang dikemukakan oleh Bauer ini dipengaruhi oleh teori analisis publik sebagaimana yang dianjurkan oleh David Easton. Sementara itu, Amir Santoso 1993 nomor 4-5 dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pendapat para ahli yang memandang kebijakan publik identik dengan pendapat para ahli yang memandang kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat para ahli yang memandang kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua adalah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan atau policy implementation. Kubu yang kedua ini masih dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang melihat kebijakan. Kaji mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.